Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Kali ini kita akan membahas tentang skala dan perbandingan. Pada bagian pertama ini kita akan membahas tentang perbandingan dua besaran. Pada materi sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang bilangan pecahan ya, terutama bagaimana menyederhanakan pecahan. Kata pecahan itu banyak digunakan dalam matematika yang mewakili nilai numerik sebagai bagian dari suatu hal atau objek. Misalnya, jika membagi semangka menjadi 4 bagian yang sama, maka setiap bagian yang sama itu akan ditulis sebagai satu dari 4 bagian yang sama. Atau kita sering membacanya 1/4 dari semangka. Nah, pecahan itu dapat dihitung dalam bentuk desimal, tetapi representasi pecahan terlihat jauh lebih baik dan lebih sederhana daripada nilai desimal dan lebih mudah dipahami ya, dan ataupun menilainya, sebab dapat membuat perhitungan kita jadi lebih cepat. Perbandingan dua besaran itu merupakan suatu pecahan dalam bentuk yang paling sederhana. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah agar kalian dapat menjelaskan pengertian perbandingan dengan benar, kemudian juga dapat menyelesaikan permasalahan kontekstual berkaitan dengan perbandingan sederhana dengan benar. Perbandingan itu adalah membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara yang sederhana. Ada beberapa hal yang perlu kita ingat tentang menyatakan pecahan dalam bentuk perbandingan. Kita lihat contohnya, misalnya nyatakan 5/8 dalam bentuk perbandingan. Ketika kita menulis 5/8 untuk menyatakan dalam bentuk perbandingan, kita cukup menyatakannya dalam 5/8 atau 5.28 gitu ya. Kita baca 5/8. Kemudian yang perlu kita ingat lagi adalah bahwa angka-angka dalam perbandingan itu tidak boleh ada pecahannya. Contohnya, nyatakan 3/7 dibagi 6/5 atau 3/7 banding 6/5 dalam bentuk perbandingan. Jadi ini dua-duanya dalam bentuk pecahan ya. Tentu kita masih ingat ketika kita menemui bentuk seperti ini, kita ingat tentang bagaimana menyelesaikan pembagian pada bilangan pecahan. Jadi 3/7 dibagi 6/5 sama dengan 3/7 kali 5/6. Hasilnya adalah 5/14. Dan ini kita tulis 5/14. Sekarang kita lanjutkan ke membandingkan dua besaran. Ingat bahwa untuk membandingkan dua besaran itu harus sejenis. Contohnya, sederhanakan 1,5 jam banding 40 menit. Kita lihat di sini besaran yang pertama itu adalah jam dan yang kedua adalah menit. Nah, ini harus kita samakan. Kita buat yang 1,5 jamnya menjadi satuan menit sehingga menjadi 90 menit dibanding 40 menit. Dan kita buat perbandingannya berarti menjadi 9/4. Kemudian contoh lain, sederhanakan 5 lusin dibanding 2 kodi. 5 lusin dibanding 2 kodi. Kita ingat lusin ya, 1 lusin itu 12 buah dan 1 kodi itu 20 buah. Sehingga untuk 5 lusin dibanding 2 kodi sama dengan 60 buah dibanding 40 buah. Kita lakukan penyederhanaan 6/4, masih bisa disederhanakan lagi menjadi 3/2. Nah, sekarang kita lihat contoh permasalahan yang berkaitan dengan perbandingan. Contoh yang pertama, perbandingan uang Andi dan uang Beno itu 4/5. Jika uang Beno Rp60.000, tentukan besar uang Andi. Nah,
kita lihat A banding B. Jadi A ini untuk mewakili uang Andi dan B itu untuk mewakili uang Beno ya. A banding B sama dengan 4 banding 5. Di sini diketahui bahwa uang Beno 60.000. Nah, sekarang kita gantikan pada B sehingga A banding 60.000 sama dengan 4 banding 5. Setelah ini kita lakukan perkalian silang. Jadi pinggir sama pinggir, tengah sama tengah ya. Kalau bentuknya sejajar seperti ini, kita peroleh 5 kali A sama dengan 60.000 kali 4. A sama dengan 60.000 kali 4 per 5 sama dengan 48.000. Jadi uang Andi adalah 48.000 rupiah. Contoh yang kedua, perbandingan banyak siswa putri di SMP Pandanwangi dan SMP Kerintenan adalah 6 banding 5. Jika jumlah siswa putri dari kedua sekolah tersebut adalah 770 anak, tentukan banyak siswa putri di sekolah masing-masing. Di sini diketahui P banding K, jadi banyaknya siswa putri di SMP Pandanwangi P dan banyaknya siswa putri di SMP Kerintenan K. P banding K diketahui 6 banding 5. Kemudian yang diketahui lagi adalah jumlah siswa putri dari kedua sekolah tersebut. Jadi P ditambah K itu 770. Nah, untuk menentukan nilai P, nah kita lihat P ya. P itu berarti sama dengan, kalau pada perbandingan berarti diwakili oleh 6 ini ya. Berarti P sama dengan 6 per. Nah, kita lihat yang diketahui adalah penjumlahan dari atau jumlah dari kedua sekolah tersebut. P ditambah K. Berarti nilai pada perbandingannya 6 dan 5 tadi itu kita jumlahkan. Sehingga kita peroleh 6 tambah 5 sama dengan 11. Jadi sekarang kita tuliskan 6 per 11, kemudian kita kalikan dengan jumlah dari P tambah K. Sehingga kita peroleh P sama dengan 420. Nah, dengan cara yang sama, sekarang kita melakukan penghitungan untuk K-nya. Berarti K sama dengan 5 per 11 dikalikan 770. Atau K sama dengan 350. Sebetulnya kita juga boleh ya langsung tanpa menggunakan perhitungan seperti ini untuk mencari nilai K-nya. Ya, ini dengan cara tadi kan sudah diketahui ketika kita menghitung nilai P-nya udah ketemu 420 dan jumlah dari kedua sekolah tersebut siswa putrinya itu adalah 770. Berarti K-nya bisa kita langsung hitung dengan cara 770 dikurangi 420. Maaf ya, itu 420 harusnya, sehingga diperoleh hasilnya adalah 350. Nah, kemudian contoh selanjutnya. Perbandingan banyak jenis bunga yang dimiliki Bu Ani dan Bu Kalti adalah 3 banding 2. Sedangkan perbandingan banyak jenis bunga yang dimiliki Bu Kalti dan Bu Wiwi adalah 5 banding 4. Jika banyak jenis bunga yang dimiliki Bu Wiwi itu adalah 16 buah, tentukan yang pertama perbandingan banyak jenis bunga yang dimiliki oleh Bu Ani dan Bu Wiwi, kemudian banyaknya jenis bunga yang dimiliki oleh Bu Ani. Yang pertama kita lihat bahwa berapakah perbandingan banyak jenis bunga yang dimiliki oleh Bu Ani dan Bu Wiwi. Untuk mengetahuinya, maka kita harus mengetahui perbandingan dari ketiga ibu tadi, antara Bu Ani, Bu Kalti, dan Bu Wiwi tadi. Kita misalkan jenis bunga yang dimiliki Bu Ani itu A, jenis bunga yang dimiliki Bu Kalti itu K, dan jenis bunga yang dimiliki Bu Wiwi itu W. Berarti kita lihat pada kalimat pertama itu ya, bunga yang dimiliki Bu Ani dan Bu Kalti adalah 3 banding 2. Berarti A banding K sama dengan 3 banding 2. Kemudian kalimat selanjutnya, Bu Kalti dan Bu Wiwi 5 banding 4. Berarti
K banding W sama dengan 5 banding 4. Nah, sekarang kita akan menentukan perbandingan A banding K banding W. Nah, itu berapa? Nah, untuk menentukan perbandingannya ini, caranya adalah langkah pertama kita lihat atau kita susun ya, bahwa K-nya itu harus dalam posisi yang sejajar, lurus. Nah, setelah itu sekarang kita lihat untuk K tadi kan yang atas 2 nilainya, yang bawah 5. Nah, ini kita buat supaya nilainya jadi sama. Nah, supaya nilainya sama berarti yang atas kita kalikan 5, yang bawah kita kalikan 2. Nah, setelah itu berarti semua bagian yang di atas kita kalikan 5 dan semua angka yang di bawah kita kalikan 2, sehingga diperoleh 3 kali 5 15, 2 kali 5 10. Begitu pula untuk yang bawah, 5 kali 2 itu 10 dan 4 kali 2 8. Dari sini sekarang kita akan memperoleh perbandingannya A banding K banding W itu adalah 15 banding 10 banding 8. Ada cara yang lain, yakni dari awal tadi ya, A banding K sama dengan 3 banding 2, kemudian K banding W sama dengan 5 banding 4. Berapakah A banding K banding W? Nah, tetap ya dengan cara yang sama, K-nya harus dalam posisi yang lurus karena sama. Nah, ini langsung kita kalikan. Hasilnya adalah 10. Kemudian setelah itu 3 kita kalikan dengan 5, hasilnya 15. Kemudian 2 kita kalikan 4, hasilnya 8. Nah, jadi sama kan hasilnya? Nah, seperti itu. Dari sini berarti sekarang kita tahu bahwa perbandingan banyak jenis bunga yang dimiliki Bu Ani dan Bu Wiwi itu adalah 15 banding 8. Kemudian untuk pertanyaan yang B, banyak jenis bunga yang dimiliki oleh Bu Ani. Nah, dari sini diketahui bahwa Bu Wiwi jenis bunga yang dimiliki itu adalah 16 buah. Berarti A-nya kita bandingkan dengan W ya, berarti 15 banding 8 tadi. Nah, 5A banding W sama dengan 15 banding 8. W 16. Berarti kita substitusikan sehingga diperoleh A banding 16 sama dengan 15 banding 8. Kita lakukan perkalian silang yang sudah pernah kita lakukan, yakni 8A sama dengan 16 kali 15. A sama dengan 16 kali 15 per 8, itu sama dengan 30. Jadi banyak jenis bunga yang dimiliki oleh Bu Ani itu adalah 30. Kemudian contoh yang keempat, Naya mempunyai koleksi novel bergenre drama dan misteri. Jumlah kedua jenis buku tersebut 72. Perbandingan jumlah novel bergenre drama dan misteri itu 5 banding 7. Pertanyaannya, tentukan banyak novel drama yang harus dibeli Naya agar perbandingan jumlah bukunya menjadi 1 banding 1. Nah, mari kita selesaikan. Kita lihat perbandingan bukunya antara buku yang bergenre drama dan misteri D banding M itu 5 banding 7. Dan jumlah bukunya, yakni M ditambah D itu 72. Dari sini, seperti pada contoh sebelumnya, kita bisa lakukan perhitungan. D berarti sama dengan 5 per 12 kali 72, sama dengan 30. Karena M ditambah di 72, sekarang kita tahu nilai M-nya itu adalah 42. Berarti banyak novel drama yang harus dibeli Naya agar perbandingan jumlah bukunya menjadi 1 banding 1, artinya jumlah bukunya menjadi sama ya. Itu adalah 12 buku yang diperoleh dari 42 dikurangi 30. Sekarang kita lanjutkan ke perbandingan termometer, atau kita sering menyebutnya dengan konversi suhu. Selama ini kita sudah tahu bahwa kita ketika melakukan
perhitungan pada termometer. Termometer yang kita kenal itu adalah termometer yang berskala Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Keempat jenis termometer ini memiliki perbedaan terutama pada titik bekunya dan juga pada titik didihnya. Titik beku pada termometer Celsius itu adalah 0 derajat Celsius. Kemudian titik didihnya 100 derajat. Sedangkan untuk Reaumur itu titik bekunya 0 derajat. Kemudian titik didihnya 80 derajat. Reaumur ya. Kemudian untuk Fahrenheit titik bekunya 32 derajat Fahrenheit dan titik didihnya 212 derajat Fahrenheit. Untuk Kelvin titik bekunya 273 derajat Kelvin dan titik didihnya 373 derajat Kelvin. Untuk suhunya, satuannya kita sudah tahu ya, itu adalah derajat Celsius, derajat Reaumur, derajat Fahrenheit, dan derajat Kelvin. Kita perhatikan untuk rentang titik beku ke titik didihnya. Pada termometer Celsius dari 0 sampai 100 berarti rentangnya adalah 100. Untuk Reaumur dari 0 sampai 80 itu 80. Kemudian Fahrenheit dari 32, titik bekunya kan 32 ya, sampai titik didihnya 212 berarti rentangnya adalah 180. Dan untuk termometer Kelvin titik bekunya 273 ke titik didihnya 373 berarti rentangnya adalah 100. Dari rentang inilah kemudian kita bisa menuliskan perbandingannya. Jadi untuk Celsius itu 5, jadi masing-masing dibagi 20 ya. 5, kemudian Reaumur itu 4, Fahrenheit 9, dan Kelvin 5. Nah, tapi apakah ini sudah selesai? Kita langsung bisa mempergunakan? Tidak ya. Kita masih tetap harus memperhatikan titik bekunya. Kenapa? Karena titik bekunya dari beberapa termometer ini tidak sama. Kita lihat untuk Celsius dan Reaumur, titik bekunya itu dimulai dari 0 derajat. Tapi untuk Fahrenheit itu dimulai dari 32 derajat. Berarti nanti ketika mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan Fahrenheit, kita harus berhati-hati. Kita harus melakukan penyesuaiannya karena titik bekunya berbeda mulainya ya. Begitu juga untuk termometer Kelvin yang dimulai titik bekunya dari 273 derajat, bukan dari 0 derajat. Nah, untuk lebih memahaminya, nanti kita akan melihat contoh soalnya. Contohnya, temperatur air di sebuah wadah adalah 158 derajat Fahrenheit. Tentukan suhu air tersebut jika diukur dengan menggunakan termometer Celsius, Reaumur, dan Kelvin. Kita lihat pada konversi suhunya tadi ya, bahwa perbandingan dari keempat jenis termometer tadi adalah 5, 4 untuk Reaumur, Fahrenheit 9, dan Kelvin 5. Hati-hati, untuk Fahrenheit itu titik bekunya dimulai 32 dan Kelvin titik bekunya dimulai dari 273. Bagaimana penggunaannya kita lihat. Nah, sekarang yang pertama kita akan menyatakan 158 derajat Fahrenheit berapa derajat Celsius. Nah, kita lihat perbandingan antara Celsius dengan Fahrenheit itu adalah 5 dan 9. Berarti kita lihat titik bekunya. Ingat ya, ketika kita mengerjakan selalu kita fokus pada titik beku dari termometer masing-masing. Celsius itu kan 0. Nah, berarti C, sebenarnya C dikurangi 0 ya. Nah, karena C dikurangi 0 ya C, ya udah kita tulis C. C per F dikurangi 32. Kenapa dikurangi 32? Karena harus dilakukan penyesuaian supaya sama-sama dimulai dari titik beku 0. Sehingga F itu harus dikurangi 32.
kan tadi titik bekunya mulai 32 ya, berarti dikurangi 32. Jadi C per F dikurangi 32 sama dengan 5 per 9. Kemudian F-nya diketahui 158, kita substitusikan sehingga diperoleh C per 158 dikurangi 32 sama dengan 5 per 9. Jadi C per 126 sama dengan 5 per 9. Kemudian kita lakukan perkalian silang, kita lakukan perhitungan, dan diperoleh C-nya adalah 70. Jadi 158 derajat Fahrenheit itu sama dengan 70 derajat Celcius. Kemudian kita lanjutkan mengubah ukuran Fahrenheit ke Reaumur. Sebetulnya mirip ya, karena untuk Reaumur itu pun titik bekunya dimulai dari 0 derajat. Jadi caranya sebetulnya mirip. Reaumur berarti R per F dikurangi 32. Sekali lagi ibu ingatkan kenapa dikurangi 32, karena menyesuaikan dengan Reaumurnya yang titik bekunya mulai dari 0. Sehingga Fahrenheit pun juga harus ikut-ikut mulai dari 0. Jadi dikurangi 32. Dan untuk perbandingannya Reaumur adalah 4, Fahrenheit 9. Jadi sama dengan 4 per 9. Kita substitusikan suhu pada Fahrenheit 158 sehingga diperoleh R per 158 dikurangi 32 sama dengan 4 per 9. R per 126 sama dengan 4 per 9. Kita lakukan perhitungan dan diperoleh R-nya sama dengan 56. Jadi 158 derajat Fahrenheit sama dengan 56 derajat Reaumur. Dan sekarang kita akan menyatakan Fahrenheit ke derajat Kelvin. Sekali lagi ibu ingatkan, titik beku pada Fahrenheit dimulai 32 dan Kelvin dimulai dari 273. Jadi harus disesuaikan, masing-masing dimulai dari 0. Berarti K dikurangi 273 supaya mulainya 0 per F dikurangi 32 sama dengan 5 per 9. Kemudian kita substitusikan 158 diperoleh K dikurangi 273 per 158 dikurangi 32 sama dengan 5 per 9. K dikurangi 273 per 126 sama dengan 5 per 9. Kemudian kita lakukan perhitungan dan diperoleh K sama dengan 70 ditambah 273 sama dengan 343. Jadi 158 derajat Fahrenheit sama dengan 343 derajat Kelvin. Nah, itulah bahasan kita kali ini. Sebelum ibu akhiri, ibu ingatkan agar kalian selalu meningkatkan ibadah kalian, tetap semangat belajar dan selalu menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.